Heni Sagara ini kayak membela diri gitu guys. Heni Sagara ini mengucapkan atau mengatakan kalau semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Heni Sagara ini adalah fitnah. Heni Sagara ini lalu melayangkan laporan ke polisi. Hola netizen yang tercinta, pengusaha skincare Heni Sagara sempat menjadi bahan ocehan Nikita Mirzani. Tidak hanya itu, ada pula podcast Dr. Oki Pratama dan Dr. Richard Lee yang diduga membahas dirinya. Atas segala ucapan tersebut, Heni Sagara kini dibilang menjual produk berbahaya. Bahkan tudingan mafia skincare mengarah pada perempuan bernama lengkap Heni Purnamasari. Hampir 3 minggu diam, Heni Sagara akhirnya buka suara. Sambil menangis, ia membantah telah menjual skincare berbahaya. Mewakili kliennya, pengacara Heni Sagara Johannes Oberlin mengatakan produk yang dijual sudah melalui pemeriksaan BPOM. Karena merasa nama baiknya dijatuhkan Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama dan Dr. Richard Lee, Heni Sagara tidak akan segan mengambil langkah tegas. Pertama-tama, pihaknya memberikan somasi kepada 3 pesohor tersebut. Jika tidak digubris, maka hukum yang bicara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, ini baru keren. Sesama dokter jangan saling berantem ya. Sama-sama memberantas yang namanya mafia skincare. Gue dukung banget. Mau Dr. Richard, Dr. Oki, Dr. Ika, Dr. Detektif, dokter-dokter yang lain ya, sama-sama memberantas namanya mafia skincare. Gue setuju banget, gue dukung banget 100%. Lagi seru ya dunia perskincarean di Indonesia. Tadi itu preskon dari Bu Heni. Dan yang lucunya lagi, di live-nya itu ada Dr. Oki, ada Dr. Richard, dan juga ada Dr. Detektif. Dari tadi statementnya itu Ibu Heni katanya dia sudah membantu Dr. Oki. Itu bukan membantu namanya Bu, itu namanya kerjasama. Karena kan Dr. Oki bayar, nggak gratis. Konsumen adalah raja, mau dibuat seperti apa ya terserah konsumen lah. Kalau berjualan itu yang amanah lah ya kan. Jangan dipikir keringat-keringat karyawan. Bagaimana keringat-keringat orang-orang di Indonesia ini yang mengumpulkan duit, mengumpulkan uang untuk membeli skincare, dan dengan tujuan biar mukanya itu bagus, malahan tambah tidak bagus. Kalian di tim siapa? Kalian di tim Heni ini atau di tim Dr. Oki, Dr. Richard, atau Dr. Detektif? Kekompakan para dokter bahu-membahu dalam menuntaskan skincare abal-abal di Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mendukung usaha dan perjuangan dari mereka. Karena apa? Kalau kalian tidak mampu untuk speak up, ada para dokter-dokter yang mau untuk speak up, mengorbankan dirinya dan memperjuangkan ini semua. Jadi jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Kita harus support ya, demi Indonesia pintar ya, Indonesia berskincare pintar, tidak abal-abal lagi. Heni Sagara mafia skincare resmi laporkan Nikita Mirzani, Dr. Oki, dan Dr. Richard Lee. Beberapa hari yang lalu, Heni Sagara ini tuh lagi diperbincangkan oleh para netizen gara-gara ada kasus yang melibatkan dirinya, diduga gitu ya guys, melibatkan dirinya yang berhubungan dengan mafia skincare guys. Imbasnya, salah satu pabrik dari Heni Sagara yaitu PT Segara itu disegel oleh BPOM. Muncul nama dari Heni Sagara atau diduga ini mafia skincare gitu ya guys, berawal dari podcast Dr. Richard Lee bersama Dr. Oki gitu. Dan di dalam komentarnya gitu ya, di dalam komentar podcast tersebut terdapat Nikita Mirzani yang menyebutkan kalau orang yang dimaksud adalah Heni Sagara, sang mafia skincare gitu kan. Dokter-dokter yang ada di TikTok ini termasuk Dr. Detektif pun ikut berbicara ya tentang mafia skincare ini gitu guys. Nah, pada hari ini gitu, Heni Sagara ini kayak membela diri gitu guys. Heni Sagara ini mengucapkan atau mengatakan kalau semua tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Heni Sagara ini adalah fitnah. Heni Sagara ini lalu melayangkan laporan ke polisi, melaporkan Nikita Mirzani, Dr. Oki, dan Dr. Richard Lee gitu guys. Dengan menangis terseduh-seduh gitu ya guys, Heni Sagara ini tuh kayak menyangkal semua tuduhan dan mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan yang ada pada dirinya. Atas laporan dari Heni Sagara, Nikita Mirzani ini ternyata sudah tahu gitu guys, dan langsung merespon kalau Nikita Mirzani ini tuh tidak takut gitu loh dilaporin gitu. Kata Nikita
Mirzani yang bakalan masuk penjara itu adalah Henny Sagara, karena Nikita Mirzani ini juga diam-diam sudah melaporkan Henny Sagara ini ke polisi gitu guys. Waduh, makin ruwet aja ya dunia perskincarean gitu loh guys, dan ini sudah masuk ke ranah hukum dan lapor-melapor gitu. Aduh, kita lihat aja nanti siapa yang bakalan menang gitu guys atas perselisihan ini gitu, apakah kubu dari Nikita Mirzani atau kubu dari Henny Sagara. Ada dua hal yang bikin gue tuh bingung sama drama perskincarean di Indonesia ini. Yang pertama, kenapa masyarakat itu lebih suka beli produk yang overpriced, maksudnya kayak satu krim yang modalnya cuma 20-30 ribu terus dijual 500 ribu, daripada krim-krim yang udah jelas, dan meanwhile ownernya sendiri aja tuh nggak pakai produk mereka. Dan pernah keciduk kan, tadi aku lihat tuh kayak di foto selfie suatu owner, dia keciduk pakai SK2 terus sunscreennya merek lain. Ini tuh mengingatkan gue sama pemilik pabrik rokok yang tidak merokok. Pernah dengar nggak cerita itu? Jadi ya tujuan dia ya untuk nipu aja gitu. Terus yang kedua, mereka ini kan jualan skincare, tapi kok yang dipromosiin abis-abisan bukannya skincare, malah gaya hidup ownernya. Padahal kan ya kalau kita jual barangnya, bukan jual yang jualnya gitu kan. Jadi ini sebenarnya targetnya ini tuh jual barang ke masyarakat atau jual mimpi ke reseller biar jadi kayak dia gitu. Drama terkuaknya skincare abal-abal ini tuh seru banget loh menurut gue. Dari Dr. Richard dan Dr. Oki yang kerja sama untuk berantas skincare abal-abal yang kandungannya ada merkuri sama hidroquinone yang dijual dengan etiket biru sembarangan, sampai Doktif yang uji lab mandiri brand-brand skincare yang overclaim. Tapi nih ya, yang lebih serunya lagi adalah lihat para brand owner tuh kebakaran jenggot. Ada aja gitu alasannya. Yang satu sindir dokternya balik lah, bilang kalau dokter ini nih mau naikin brandnya maka dia jatuhin brand orang lain. Terus ada juga brand owner yang alasannya karena dia lagi viral aja makanya banyak yang mau menjatuhkan dia. Ya satu lagi ada juga tuh yang klarifikasi nangis-nangis kalau dia sebagai brand owner adalah korban. Nah tapi menurut gue ada nih yang paling parah ya. Ada brand owner yang brandnya itu inisialnya BU. Dia ngeklaim ini produknya tuh aman buat busui, buat ibu hamil. Padahal kandungan produknya itu ada 6% hidroquinone. Lu bayangin aja, 6%. Dan dia bilang ini tuh aman buat busui ibu hamil. Terus pas ketahuan, dia malah klarifikasi. Masa dia bilang gini, banyak kok lotion yang juga pakai hidroquinone, gak cuma produk aku aja, cuma karena aku viral aja. Lah, nggak kayak gitu bunda. Masalahnya lu tuh udah nipu orang jatohnya. Kalau yang pakai barang lu ternyata beneran ibu hamil gimana? Oh iya, itu bukan urusan lu. Yang penting lu cuan kan. Aturan kalau lu emang jual skincare amanah, lu terima aja dong produk lu dikritik. Ada lu juga perbaikin produk lu. Ngaku aja salah, perbaikin produk, minta maaf, kelar. Kalau bebel begitu klarifikasi sana sini kan jadi ketahuan kedok aslinya. Ups. Lagi pula ya guys, skincare influencer ini tuh nggak murah loh. Harganya kurang lebih sama aja kayak lu beli local brand di drugstore mall gitu. Tapi orang-orang tuh pada FOMO aja kemakan sama wajah beningnya influencer itu. Dan itu dijadiin kesempatan mereka untuk promosiin produk mereka sampai overclaim. Bayangin aja ya, mereka bisa loh jualin barang mereka pas live dengan harga yang jatuh banget. Harga asli 350.000, cuma pas aku live aja jadi 50.000. Ayo guys, cepetan guys, jangan lupa untuk ikut live-nya. Buset, berarti berapa tuh modal asli skincare-nya? Dan dia untung berapa persen ya kalau dia jualin dengan harga normal? Sampai sini paham kan? Padahal kalau mau kulitnya semulus itu harus dibantu sama perawatan. Gak mungkin pakai skincare doang bisa putih bening sebadan lagi. Kecuali lu pakai merkuri atau hidroquinone. Tapi abis itu kulit lo hancur di masa depan, say. Aduh. Semangat deh buat Dr. Oki, Dr. Richard, Doktif. Semoga mereka nggak akan pernah lelah untuk berantas skincare abal-abal sampai tuntas.